Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Hari ini kita akan diskusi tentang perkembangan konverter kit LPG dari generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai dengan generasi terakhir, generasi keenam. Pada diskusi kita sebelumnya, kita sudah bahas tentang properti LPG dan karakteristiknya. Silakan bisa diakses di video ini. Dan sekarang kita akan mulai mendiskusikan tentang konverter kit LPG dari generasi pertama sampai dengan generasi ke-6. Yuk, mari kita simak videonya. Baiklah rekan-rekan semuanya, kita mulai diskusinya tentang perkembangan konverter kit LPG. Sebagaimana di kursus kita sebelumnya, sebelum kita mulai berdiskusi, kita akan mencoba mendefinisikan capaian pembelajaran di diskusi ini ada dua. Yang pertama, rekan-rekan harus bisa menjelaskan konsep dan cara kerja konverter kit LPG. Dan yang kedua, mengidentifikasi karakteristik konverter kit dari generasi 1, 2, 3, 4, 5, sampai generasi terakhir, generasi ke-6. Kita mulai dengan overview kendaraan LPG, bahwa ini adalah sebuah sistem bi-fuel, di mana LPG dan bensin bisa diterapkan secara bersama-sama dan bergantian dengan cara mengubah di fuel selector ini. Kita lihat overview-nya bahwa selama lebih dari 100 tahun terakhir, antara 1910 sampai dengan sekarang, teknologi konverter kit LPG ini telah berevolusi 6 generasi, 6 kali perubahan secara prinsip. Kit LPG generasi pertama dan kedua, saya highlight ini, mirip dengan konsep karburator, di mana LPG dan udara dicampur di depan katup throttle melalui sebuah mixer. Ada mixer dipasangkan di throttle body, digunakan untuk mencampur LPG dan udara. Lalu kit LPG generasi ketiga setara dengan K-Jetronic pada mesin bensin. Dan generasi keempat juga generasi kelima mengikuti perkembangan sistem injeksi multipoint, dan generasi keenam, generasi terakhir, mengikuti cara kerja gasoline direct injection, di mana LPG fasa cair itu akan disemprotkan langsung ke ruang bakar. Karakteristik dari masing-masing konverter kit ini nanti akan kita bahas secara detail. Apa itu konstruksinya, bagaimana metode pencampurannya, sampai dengan keuntungan dan kelemahan dari masing-masing generasi. Namun rekan-rekan, sebelum kita membahas satu-satu terkait dengan teknologi konverter kit, kita lihat overview ini bahwa kendaraan LPG yang diterapkan pada spark ignition engine atau SI engine dapat dioperasikan dengan sistem fully dedicated sebagai bahan bakar tunggal atau dengan sistem bi-fuel, bahan bakar ganda, di mana LPG dan bensin dapat dioperasikan secara bergantian. Di dalam dashboard kendaraan berbahan bakar LPG ada pilihan saklar, ketika klik menuju LPG maka LPG yang dioperasikan, dan klik ke bensin yang dioperasikan, atau gasolin atau petrol bahasa lainnya. Dan ini pengemudi ini dengan mudah untuk memilih mode bahan bakar dengan saklar pemindah yang ditempatkan di dashboard, tanpa harus turun dari dari mobil, tanpa harus mematikan mesin mobil, tapi langsung tinggal klik pindah ke LPG atau klik pindah ke bensin. Bentuk saklar yang lain secara umum ada seperti ini, ada kode G artinya gas, dan ini adalah dispenser untuk gasolin atau petrol. Dan di sini ada gas level indikator yang mengukur seberapa banyak volume atau tekanan LPG yang tersedia di dalam tangki. Lalu ini adalah switchingnya, tinggal pindah ke sini atau pindah ke sini. Nah, rekan-rekan sekalian, sebagai pengetahuan awal bahwa di musim dingin yang ekstrim, di mana ada masalah selama start dingin dengan LPG, pengemudi dapat men-start mesin itu dengan mode bensin. Pada saat temperaturnya terlalu rendah, di mana penguapan LPG itu sulit terjadi, sebagaimana sudah kita bahas di video kita sebelumnya, bisa dilihat di sini, maka penguapan LPG ini sulit terjadi karena temperatur lingkungan. Maka ini bisa dilakukan dengan men-start mobil itu menggunakan mode bensin. Kemudian setelah stabil dipindahkan kembali ke mode LPG, tidak masalah. Dan sistem bi-fuel ini juga membuat kendaraan lebih fleksibel untuk dioperasikan di daerah yang tidak tersedia cukup banyak dispenser LPG. Jadi
sistem bi-fuel ini lebih fleksibel daripada sistem fully dedicated ketika bepergian di daerah di mana dispenser LPG ini tidak tersedia atau terbatas. Di satu kota mungkin banyak dan di kota yang lainnya mungkin tidak tersedia, sehingga fleksibel, bisa bensin, bisa gasolin, ya bisa LPG. Pindah lagi ke gasolin, pindah lagi ke LPG, tidak masalah. Namanya bi-fuel. Lalu ini adalah overview tentang tren konsumsi LPG atau autogas di dunia selama tahun 2000 sampai dengan 2019 yang saya ambil dari World Liquid Petroleum Gas Association. Ini kalau kita lihat Turki, ini adalah konsumen LPG terbesar di dunia dibandingkan dengan negara-negara yang lain untuk saat ini. Ya, kalau dulu adalah Korea, tapi Korea ini makin rendah, ya konsumsinya makin mengecil. Dan yang masih meningkat bagus adalah di Turki, kemudian Rusia. Rusia ini juga dikenal dengan negara yang mengoperasikan mobil-mobil LPG banyak. Lalu tren lagi juga terjadi di Ukraina. Nih, di Ukraina juga meningkat. Awalnya ini kelihatan kecil, kemudian sempat hilang dan ini menjadi besar. Lalu kalau di Polandia 2000 ini kecil dan dia stabil. Ya, jadi ini Turki, Rusia, Korea, Polandia, dan Ukraina ini adalah negara-negara pengguna mobil LPG terbesar di dunia, dan yang ini sisanya adalah di semua negara, ada India, ada Thailand, ada Jepang, dan lain sebagainya. Baik, kalau kita lihat top 10 dari negara-negara pemanfaat atau yang mengoperasikan kendaraan LPG, yang tertinggi saat ini masih Turki di sini, kemudian Rusia, Korea, Polandia, Ukraina, Italia, Meksiko, Cina, Thailand, dan Jepang. Dan sisanya ini di seluruh dunia, ada di Amerika, ada di Malaysia, termasuk di Indonesia juga. Dan jumlah kendaraan yang beroperasi di Turki sampai 2020 itu tercatat masih di atas 4,6 juta ya, karena dikali 1000. Kemudian di Rusia itu ada sekitar 3 juta, di Korea sekitar 2 juta, dan seterusnya. Nah, tren di negara maju, tren perkembangan LPG di negara maju dan di negara berkembang pernah kita tulis yang judulnya adalah LPG Fueled Vehicle, An Overview of Technology and Market Trend. Diterbitkan di Automotive Experience pada volume 3 nomor 1 di halaman 6-11. Silakan rekan-rekan bisa mengeksplor bagaimana perubahan-perubahan dinamika tren perkembangan kendaraan LPG di negara-negara yang tercatat di dalam laporan World Association Petroleum Gas ini. Ada tren negara berkembang seperti apa dan tren negara maju seperti apa. Silakan nanti rekan-rekan bisa mengeksplor lebih lanjut. Baiklah rekan-rekan semuanya, mari kita diskusi tentang generasi pertama dari converter kit yang dikenal dengan sistem vakum yang diatur secara manual, di mana di sini tidak ada pengaturan elektronik apapun kecuali di saklar atau di solenoid saja. Nah, ini ada dua komponen utama, di sini adalah vaporizer dan di sini adalah mixer. Makanya juga dikenal sebagai VM, vaporizer mixer converter kit. LPG di dalamnya adalah cair, kemudian dialirkan ke sisi cair pada tekanan 5-8 bar. Ada juga yang 5-12 bar, tergantung dari kondisi temperatur. Lalu dia akan masuk ke mixer melalui sebuah shut-off valve yang dikendalikan solenoid, dihubungkan dengan kunci kontak. Lalu LPG di sini akan menguap dari fase cair menjadi gas. Nah, untuk membantu penguapannya ini rekan-rekan semuanya, coolant atau jalur air pendingin, meskipun ini panas tapi disebut air pendingin mesin, ini di sebagian dialirkan melalui rongga-rongga vaporizer ini. Kemudian LPG akan berubah fasa dari cair ke gas dari tekanan 5 sampai dengan 12 bar menjadi sekitar 1,2 atau 1,5 bar gauge. Lalu LPG akan memasuki ke mixer di sini dan bercampur dengan udara. Udara masuk, LPG masuk ke mesin. Lalu mesinnya hidup. Pada saat throttle-nya dibuka lebih lebar lagi, kevakumannya meningkat di sini. Lalu kevakumannya akan menarik diafragma yang ada di dalam vaporizer. Lalu membuka katupnya menjadi lebih besar dan aliran LPG-nya lebih deras atau lebih banyak. Dan di sini diatur dengan sebuah regulator valve atau acceleration valve yang rekan-rekan bisa setting-setting itu pada saat
dia disetting responsifnya dari pedal gas itu seperti apa. Pada VM converter kit diatur di regulator valve. Nah, ini adalah LPG kit paling sederhana yang tersedia dan dirancang untuk mesin spark ignition. Boleh dipasang pada tipe karburator, injeksi tunggal maupun injeksi multipoint. Bisa, walaupun ini manual tetapi bisa dipasangkan di mesin injeksi multipoint maupun injeksi tunggal. Tanpa sensor lambda, sehingga untuk mendapatkan campuran yang ideal, stoikiometrik dan rendah emisi diperlukan kecakapan dalam men-setting baut-baut atau apa ya, kalau dalam karburator ya setelan-setelan yang mengatur jumlah bahan bakar yang dialirkan ke dalam mesin. Lalu LPG dimasukkan ke dalam mesin melalui mixer, tadi sudah kita jelaskan. Kemudian komposisi campuran diatur oleh reducer vaporizer. Di sini ada beberapa baut, ada 2, paling tidak ada 2 baut yang digunakan untuk menyetel campuran komposisi udara dan LPG. Lalu sistem ini sepenuhnya dioperasikan secara mekanis dengan sinyal kevakuman intake manifold untuk mengatur jumlah LPG yang mengalir saat akselerasi, saat deselerasi. Itu adalah peran dari kevakuman yang di sini akan terbaca oleh diafragma. Generasi pertama sudah kita dapat kuncinya, hanya ada vaporizer dan mixer, diatur secara manual tanpa sensor lambda. Ini adalah generasi kedua, evolusi dari generasi pertama dan dirancang untuk mesin injeksi single atau multipoint yang dilengkapi dengan sensor lambda dan katalisator. Berarti sudah ada oksigen sensor yang digunakan untuk mengatur campuran supaya mencapai titik stoikiometri. LPG fasa gas masih diumpankan di awal sistem intake secara terpusat sebelum throttle. Di sini vaporizer, kemudian di sini ada motor stepper, lalu mixer masuk ke dalam mesin. Sistem regulasi telah dimodifikasi dengan modul elektronik untuk mengatur campuran bahan bakar dan udara. Dengan sistem ini, kehilangan daya yang besar pada beban parsial juga dapat dikurangi. Kalau yang tadi generasi pertama memang pada beberapa beban parsial itu kerugian dayanya tinggi. Nah, dengan cara pengaturan secara elektronik ini bisa diperbaiki. So, bahwa LPG kit generasi kedua ini jelas sudah lebih baik daripada generasi pertama, termasuk dalam hal pengaturan emisinya. Rekan-rekan semua, kita ke generasi ketiga yang disebut juga dengan sistem injeksi fasa gas konstan. Ini adalah VPI, Vapor Pressure Injection. Beda dengan yang tadi, meskipun dari tangki 12 bar, 5-12 bar masuk ke vaporizer. Di sini ada pertukaran kalor dari hot water hose ke dalam LPG menguap, tapi di sini sudah menggunakan injektor. Jadi sistem ini digunakan pada mesin spark ignition dengan injeksi bahan bakar single atau multipoint yang dilengkapi dengan sensor lambda dan katalisator. Jadi ini sudah lebih canggih lagi. LPG dimasukkan ke intake manifold melalui saluran khusus secara konstan. Jadi ini adalah injektor-injektor yang disambungkan tapi masih konstan. Campuran udara bahan bakar jauh lebih baik didistribusikan ke semua silinder daripada generasi sebelumnya. Kinerjanya juga sudah bisa ditingkatkan dan bahan bakar dapat diatur lebih tepat sehingga mengurangi risiko backfire. Ini sudah sangat tepat, tidak ada tumpukan bahan bakar di sini dan risiko backfire-nya menjadi lebih kecil. Ini adalah kit generasi ketiga disebut dengan vapor phase injection. Diinjeksikan pada fasa gas. Kita beralih ke generasi keempat, lebih canggih lagi nih rekan-rekan semuanya. Ini adalah sistem injeksi fasa gas sekuensial. Mirip seperti tadi, tetapi ini sudah sekuensial. Bahan bakar disuntikan ke setiap saluran intake manifold secara individual, dekat katup melalui injektor yang dioperasikan secara elektromagnetik. Nih, masih vapor. Nih seperti ini. Lalu LPG kit generasi keempat ini dikontrol oleh engine control unit
menggunakan sinyal kontrol injektor bensin dan sinyal kecepatan putaran mesin untuk menghitung durasi injeksi sistem LPG. Jadi ini sudah bisa berkomunikasi dengan ECM di mobil bensin. Yang kelima, canggih. Ini sudah termasuk sistem yang canggih dan banyak beroperasi untuk kendaraan LPG. Disebut dengan LPI, Liquid Pressure Injection, sistem injeksi fasa cair. Ini didedikasikan untuk mesin spark ignition dengan injeksi bahan bakar multipoint, dilengkapi dengan sensor lambda, katalis, catalytic converter, dan sistem onboard diagnostik. LPG dimasukkan ke dalam mesin dalam bentuk cair tanpa penguapan. Sudah beda lagi ya, hanya di sini LPG tangki langsung ada pompa tekanan tinggi, lalu di sini masuk ya. Di sini ada LPG regulator and sensor, berapa tekanannya, berapakah temperaturnya, lalu dikirimkan masuk ke injektor. Kalau ada sisa injeksi yang sudah diukur secara tepat, dia akan dikembalikan lagi ke tangki. Nah, di sini injektornya sudah fully diatur oleh ECU, kemudian di ECU juga berhubungan dengan fuel switch, dan di sini ada petrol ECU, sudah bisa berkomunikasi. Lalu ada oksigen sensor masuk ke sana. Ini lebih canggih ya. LPG memasuki sistem intake dekat katup intake, didekatkan lebih dekat ke sini untuk mengurangi rugi-rugi aliran. Lalu LPG menguap dalam aliran udara, airstream di sini, yang mengalir menuju ruang pembakaran sehingga mendinginkan udara dan meningkatkan efisiensi volumetrik untuk memperbaiki kinerja mesin. Berikutnya kita diskusikan generasi terakhir saat ini, generasi ke-6 tentang sistem injeksi langsung direct injection, disebut dengan LPDI. Jadi ini liquid phase direct injection. Komponennya di sini ada tangki, yang kedua ini adalah fuel pump, lalu yang ketiga adalah extra fuel pump, ada dua fuel pump. Lalu keempat di sini ada fuel selection unit, namanya FSU. Lalu di nomor 5, komponen nomor 5 ini adalah high pressure pump, tambah satu pump lagi. Nomor 6 adalah fuel temperature sensor. Di sini temperaturnya diukur berapa derajat. Yang ketujuh adalah ECM-nya atau ECU-nya. Yang ke-8 fuel selector switch di dashboard, dan yang ke-9 adalah fuel filling filter. Yang ke-9 di sini disambungkan ke nipple untuk memasukkan LPG dari dispenser. Keterangannya, generasi kelima ini berkembang menjadi sistem injeksi langsung yang merupakan generasi paling canggih saat ini. Pompa bahan bakar tekanan tinggi memasok LPG dari tangki langsung ke injektor yang dipasangkan di ruang bakar, tidak di intake manifold, tetapi sudah langsung di ruang bakar seperti gasolin direct injection. Banyak laporan penelitian yang terkait dengan sistem injeksi langsung ini karena tantangan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan yang lebih kompleks. Karena manajemen kontrol bahan bakar adalah unik untuk setiap engine. Sistem injeksi langsung tidak dikembangkan secara universal seperti generasi sebelumnya. Namun, ini tersedia sebagai original equipment manufaktur produk. Jadi, bukan sebuah produk konversi, nggak ada kita beli converter kit yang GDI ini nggak bisa, yang LPDI nggak bisa. Tapi ini sudah tersedia paket bersama mobil ketika membeli mobil dalam kondisi baru. Baik, rekan-rekan semuanya, teknologinya sudah kita overview. Sekarang kita coba komparasi antar generasi ya. Generasi kit. Yang pertama, sistem vakum yang diatur secara manual. Tempat pemasukan LPG-nya itu secara terpusat di awal sistem intake sebelum throttle, seperti pada mesin karburator atau injeksi single point. Fasanya gas, pada saat masuk ke mesin sudah dalam bentuk gas. Pengaturannya, penurunan tekanan dan pengaturan aliran gas manual yang presetnya universal untuk seluruh putaran dan beban mesin. Pada konverter kit pertama ini, untuk mendapatkan performa mesin yang sama baiknya pada putaran rendah, menengah, dan tinggi ini sulit dilakukan. Tetapi beban-beban parsial bisa dilakukan dengan baik.
Aplikasinya untuk mesin spark ignition dengan karburator atau injeksi bahan bakar yang single atau multi point tanpa sensor dan katalisator lambda. Lalu keunggulannya sederhana, konversinya mudah dan harganya murah. Namun kelemahannya saat ini aplikasinya terbatas, praktis hanya berlaku untuk mobil tua karena faktor emisi, kemudian resiko kebocoran juga masih ada selama dia masih menggunakan mixer. Yang kedua, sistem vakum yang diatur secara elektronik, perkembangan dari VM secara terpusat. Ya, tempat pemasukan LPG-nya masih secara terpusat di awal sistem intake sebelum throttle, sama seperti yang tadi. Fasanya gas, penurun tekanan dan pengatur aliran secara gas elektronik, motor stepper. Menggunakan sinyal dari sensor mesin, ada sensor lambda, kecepatan mesin, dan posisi throttle. Sudah memanfaatkan throttle position sensor, sudah memanfaatkan engine speed sensor. Aplikasinya pada mesin spark ignition dengan injeksi bahan bakar, baik single maupun multi-point injection, dengan sensor dan katalisator lambda. Dalam kasus-kasus tertentu dimungkinkan juga untuk diterapkan pada mesin-mesin yang sudah OBD, maksudnya sudah bisa diintegrasikan dengan sistem OBD pada gasoline engine. Keunggulannya masih sama dengan yang tadi, sederhana, konversi mudah, dan harganya relatif murah. Kelemahannya, aplikasi terbatas saat ini, praktis hanya berlaku untuk mobil yang lebih tua meskipun dilengkapi dengan sensor lambda dan katalis. Karena peraturan komposisi campuran yang kurang baik, sistem ini tidak berlaku untuk mesin terbaru. Pengaturan emisinya belum secara ketat, sehingga kalau ini diaplikasikan pada mobil baru, di tes emisi belum tentu lolos. Selanjutnya kita komparasikan dengan generasi ketiga, yaitu sistem injeksi fasa gas konstan. Injeksi gas konstan ke saluran intake masing-masing silinder di dekat katup intake. Sudah masuk lagi dekat katup intake. Lalu pengaturannya menggunakan regulator aliran yang dikontrol secara elektronik, menggunakan data dari sensor mesin, sensor lambda, kecepatan putaran, dan posisi throttle. 3 sensor utama ini. Aplikasinya masih sama untuk mesin SI dengan injeksi bahan bakar tunggal. Ini udah nggak bisa lagi ke karburator, atau pada multi-point injection engine dengan sensor dan katalis lambda. Juga dengan sistem yang sudah onboard electronic onboard diagnosis. Tapi diperlukan emulator untuk bisa menyambungkan ke OBD-nya. Keunggulannya ini sangat mudah untuk mengkonversi, campuran bisa dibuat lebih tepat. Sayangnya sebagai kelemahan, ECU LPG ini mengumpulkan data yang diperlukan dan mengatur komposisi campuran udara bahan bakar sendiri. Untuk alasan ini, emulator eksternal diperlukan. Perlu emulator. Yang keempat, sudah sistem injeksi fasa gas sekuensial. Di mana injeksi LPG sekuensial ini ke dalam saluran intake silinder individual dekat katup intake. Jadi sudah tidak bareng-bareng tapi sudah individual secara sekuensial. Tetap masih fasa gas dimasukkannya, ya, fasa gas. Pengaturannya secara elektronik, waktu injeksi LPG dihitung berdasarkan waktu injeksi bensin dan dikonversikan. Aplikasinya pada mesin spark ignition dengan injeksi bahan bakar multi-point yang dilengkapi sensor lambda, katalis, dan sistem EOBD. Keunggulannya dosis bahan bakar yang sangat presisi dan proses konversinya mudah. Hanya sebagai kelemahan, harga relatif masih tinggi. Berikutnya rekan-rekan semuanya, generasi kelima tentang sistem injeksi fasa cair. Ini sudah beda, dimasukkan ke mesin pada fasa cair. Injeksi LPG fasa cair secara sekuensial ke dalam saluran intake silinder individual dekat katup intake. Lalu pengaturannya secara elektronik, waktu injeksi dihitung berdasarkan waktu injeksi bensin dikonversikan. Aplikasinya pada mesin spark ignition dengan bahan bakar multi-point, injeksi bahan bakar multi-point atau multi-point injection, sensor lambda, katalis, dan sistem EOBD. Keunggulannya dosis bahan bakar yang sangat presisi, jauh lebih presisi daripada fasa gas, dan konversinya mudah. Ya. Sayangnya harganya tinggi dan penerapan terbatas. Sistem generasi 5 biasanya didedikasikan untuk model mobil tertentu, ya, tidak semua bisa diaplikasikan.
Dan yang keenam, rekan-rekan semuanya, ini adalah sistem tercanggih yang ada, disebut dengan sistem injeksi langsung atau direct injection atau liquid phase direct injection LPDI. Tempat pemasukan LPG-nya langsung ke dalam ruang bakar. Berbeda dengan 5 generasi sebelumnya. Fasa cair disemprotkan ke dalam ruang bakar, lalu pengaturannya jelas secara elektronik, dan ini juga sudah bisa mengakomodasi sinyal dari turbo dan supercharger. Aplikasinya pada mesin spark ignition dengan injeksi bahan bakar multipoint atau GDI. Sistem injeksi ke ruang bakar mampu memperbaiki efisiensi volumetrik karena dimasukkan langsung ke ruang bakar, sehingga jumlah LPG yang masuk ke intake itu tidak mengurangi dari jumlah udara yang akan masuk ke mesin. Sayangnya rekan-rekan semuanya, harganya tinggi dan penerapannya masih terbatas. Ini belum merupakan sistem universal yang bisa dibeli secara kit utuh, tetapi ini masih tersedia sebagai produk original manufaktur ya. Jadi masih OEM, masih ditempelkan pada saat kendaraan itu diproduksi. Rekan-rekan sekalian, kita sampai di penghujung dari diskusi kita. Di sini ada tantangan riset dan implementasi dari sistem bahan bakar LPG atau converter kit generasi ke-6. Yang pertama, bahwa LPG kit generasi ke-6 yang disebut dengan LPDI, di mana LPG cair itu diinjeksikan langsung ke ruang bakar, adalah teknologi yang paling baik untuk saat ini, ya, dan bisa mengatasi masalah efisiensi volumetrik yang itu hadir di generasi-generasi sebelumnya. Namun demikian, dengan tekanan yang tinggi, durasi injeksi umumnya lebih pendek dan lebih kompleks yang membutuhkan sistem elektronik yang handal dan mampu mengendalikan mesin pada kecepatan tinggi. Sistemnya harus sangat handal dan mampu mengendalikan mesin pada kecepatan yang sangat tinggi. Beberapa laporan penelitian yang berkaitan dengan LPDI LPG kit ini ditemukan dalam rangka pengembangan dan implementasi yang lebih kompleks. Ada banyak laporan riset tentang converter kit LPDI yang menginjeksikan bahan bakar LPG langsung ke ruang bakar, dan itu kompleks sekali pada saat implementasinya. Namun karena tantangan pada manajemen kontrol bahan bakar untuk setiap mesin, LPG kit jenis LPDI tidak dikembangkan secara universal seperti generasi sebelumnya, melainkan tersedia sebagai bentuk original equipment manufaktur, bukan sebagai produk konversi. Selain tantangan riset dalam hal pengaturan injeksi, LPDI juga membuka peluang riset dalam hal pengembangan injektor yang tahan terhadap temperatur tinggi. Injektornya harus super kuat, dia harus presisi dan mampu mengatur semprotan tahan pada temperatur yang sangat tinggi. Lalu materi yang tadi ini saya ambilkan dari satu artikel yang terbit di jurnal Rekayasa Mesin yang kami tulis sendiri dan bisa diakses di sini. Yang kedua, beberapa sumber data diambilkan dari laporan tahunan dari World Liquid Petroleum Gas Association yang mereka menerbitkan satu laporan tentang Autogas Incentive Policy, yang ini bisa diakses juga di internet melalui tautan ini. Nanti akan saya kopikan tautannya ini ke dalam deskripsi. Baiklah rekan-rekan semuanya, itu sekilas tentang teknologi kendaraan LPG dari generasi pertama sampai dengan generasi ke-6. Kita sambung diskusinya di video ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.